Silakan duduk, saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Di dalam 2 Tawarikh ini, saudara, kita akan memasuki keadaan yang kita sendiri tidak tahu. Bahwa Tuhan menghendaki kepada kita untuk menyiapkan diri. Apa yang harus kita alami. Karena segala sesuatu yang dibiarkan Tuhan, Tuhan punya maksud yang indah. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 mulai ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miumim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Sampai di sini, saudara. Saudara, kerap kali kita merasakan dan kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara harus tahu bahwa setan pun mengakui hal itu, saudara. Dan setan lebih gemetar terhadap Allah daripada saudara dan saya. Maka dari itu, saudara, kita harus menyadari bahwa waktunya sudah demikian singkat. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu, saudara. Tetapi saudara harus tahu bahwa di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, Tuhan mempunyai rencana. Dan bukan rencana saudara. Sekarang bukan waktunya lagi untuk kita memakai pikiran dan kehendak kita sendiri. Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia, Dia merasakan, Dia mengerti, dan Dia memberi contoh kepada saudara dan saya. Makanya Dia pada waktu di dalam dunia, Dia tidak mengatakan bahwa aku anak Allah, tetapi Dia mengatakan aku anak manusia. Dia mau memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana menjadi anak manusia yang berkenan kepada Allah. Karena sudah waktunya, saudara.
Dan dia memberikan bukti bahwa manusia tidak dapat memperkenankan Allah tanpa pimpinan daripada Roh Al-Kudus. Maka dari itu pada waktu dia naik ke surga, dia berkata, aku akan utus Roh Al-Kudus turun, dan dia akan tinggal di dalam kamu dan menguasai kamu. Maka dari itu saudara dan saya harus menyadari kehadiran Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memimpin saudara dan saya supaya berkenan kepada Allah. Makanya saudara, di dalam 6 bulan ini, seminar ini, tiap bulan tidak ada yang sama. Acaranya, peristiwanya, yang dilakukan Tuhan tidak ada yang sama. Kalau hari ini Tuhan berkata, mulai jam 6, sedang tidak diumumkan, tidak diberitahukan. Saya berkata, Tuhan, ini tidak diumumkan di koran di mana-mana dan ini permulaan. Tuhan berkata, lakukan saja. Ternyata saudara-saudara jam 6 sudah penuh. Kok ya saudara digerakkan Tuhan? Kok ya nurut? Loh. Ya tak? Ini loh. Padahal kita tidak tahu semua saudara. Yang tahu cuma panitia. Kita berdoa, Tuhan bilang jam 6, aku maunya jam 6. Ya sudah. Saya bilang, udahlah jam 6 saja. Ada orang, tidak ada orang, bukan urusan kita, yang penting melakukan kehendak Tuhan. Maka dari itu saudara kita harus sadar. Saudara dan saya sekarang membutuhkan apa? Kepekaan, pengertian. Bagaimana saudara dan saya berjalan menurut pimpinannya Roh. Kalau tidak, saudara pasti nanti kecewa. Tapi kalau kecewa nanti sudah terlambat. Maka dari itu saudara, kita harus berani membayar harganya. Iman tanpa ketaatan tidak ada artinya. Kasih tanpa ketaatan tidak ada artinya. Sebab Tuhan mengatakan kesempurnaan kasih hanya dapat digenapi dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, saudara tidak akan dapat menggenapi kasih itu. Banyak orang berkata, mengapa Tuhan membiarkan Indonesia, gereja-gereja, orang Kristen akan mengalami tantangan dan penderitaan? Sebab iman tanpa salib tidak akan menjadi sempurna. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari, kalau Tuhan Yesus mau membuat manusia dunia ini bertobat, gampang. Dia datang, dia mengatakan aku anak Allah, lalu dia membuktikan segala perbuatannya, semua orang Yahudi akan percaya. Tapi mengapa dia mengatakan aku anak manusia? Karena dia mau memberi contoh pada saudara dan saya. Mengapa dia tidak membuat orang lain takut kepada dia? Sebab penghuni surga dihuni oleh orang-orang yang bukan takut akan Allah, tapi mengasihi Allah. Hanya orang-orang yang mengasihi dia. Nah, orang-orang yang mengasihi dia adalah orang yang pertama kali mengenal akan keberadaan dan kuasa Allah. Dia takut, kemudian disertai dengan penderitaan. Setelah dia mengetahui penderitaan Yesus, dia merasakan penderitaan, sebagian dari penderitaan Yesus, baru dia dapat mengasihi Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara, kerap kali kita saudara dan saya tahu, tapi kalau untuk mengalami, saudara tidak berani. Saudara lebih senang mendengar kesaksian. Tidak ada kesaksian tanpa penderitaan. Kesaksian ada karena penderitaan. Betul lah? Tapi saudara tidak mau menderitanya. Tapi mau jadi saksi, mana mungkin. Maka kerap kali Allah mengatakan apa?
Tuhan mengatakan, lihat Yosafat. Dia seorang raja. Dia pada waktu sudah kedudukannya sudah enak, sudah tentram, dikirim musuh-musuh. Saudara perhatikan bahwa musuh-musuh itu tidak dapat menyerang Yosafat tanpa seizin Tuhan. Makanya banyak orang berkata pada saya, Pak, hari ini nyoblos apa ya Pak? Saya di mana-mana ditanya, saya ketemu orang, nyoblos apa Pak? Ya toh? Saya bilang, loh, kamu ini jadi orang Kristen berapa puluh tahun toh? Nah kan bagaimana caranya? Kamu masuk kotak suara sembahyang, Tuhan nyoblos mana? Coblos, bless. Wong yang kamu coblos apa ya Tuhan yang netepin, no. Betul? Yang jadi presiden, yang jadi menteri siapa yang netepin? Meskipun jahat korupsi, siapa yang netepin? Soalnya apa? Saudara sendiri cuma bayangin cari yang indah, yang bagus. Kalau kamu yang diangkat jadi menteri, korupsinya mungkin lebih besar. Soalnya apa saudara? Lah sementara ini kamu ya tidak punya kok. Kalau punya, ya lupa diri sama. Ini saya ngalami sendiri saudara. Satu saat Tuhan berkata begini, sudah jadi hamba Tuhan loh ya. Bekas mata keranjang, mata duitan, sombong bekas loh ya. Lalu satu saat saya sudah merasa sudah tidak mata duitan, sudah tidak mata keranjang. Saudara, Tuhan bilang apa? Enggak tuh Yusa, kamu masih mata keranjang. Saya bilang buktiin dong Tuhan, buktiin saudara. Saya itu sudah punya istri saya, sudah punya. 8 tahun saya tidak pernah ketemu bekas pacar saya. Saya sama dia jalan di toko, saudara. Saya lihat belakangnya perempuan itu saja tahu kalau itu bekas pacar saya. Padahal 8 tahun sudah tidak pernah bayangin. Tidak hanya ketemu, bayangin janda. Mimpi juga tidak pernah muncul. Tapi kenapa? Saya pada waktu jalan sama istri saya, belum istri pada waktu itu. Saya lihat belakangnya perempuan itu kok tahu persis kalau itu bekas pacar saya. Cuma belakangnya tok loh. 8 tahun gak ketemu. Sampai saya jadi penasaran. Ya toh? Apa bener enggak? Saya pura-pura lewat gitu supaya lewat jauh, balik lagi karena depan-depan. Itu kan akale laki-laki biasanya gitu toh ya. Ya sama laki-laki semua gitu. Kecuali yang enggak mata keranjang, beda. Nah, saya lewat, saudara, mata saya ketemu dia, mata dia ketemu dia. Enggak bisa kedip. Kayak setrum nempel. Tapi lucunya enggak berani negor. Karena apa? Dua-dua sudah punya gandengan. Nah, ternyata masih pantak keranjang enggak? Masih toh? Di situ Tuhan bilang gini, masih toh? Ya Tuhan, kamu itu enggak kenal dirimu dewek. Selama itu enggak muncul, ya kamu enggak lihat. Tapi coba kalau ketemu, nanti enggak tahan kamu. Betul saudara. Untung sampai sekarang enggak pernah ketemu. Nah, ini ada seorang hamba Tuhan, seorang pengusaha. Seorang pengusaha, ya sudah bertobat, sudah bikin persekutuan saudara. Wah, cinta Tuhan luar biasa. Nah, di Jakarta kecantol. Enggak pulang saudara. Berapa? 3 tahun. Istrinya berkata begini, loh Pak kok enggak pulang? Mau pulang tapi tidak bisa. Akhirnya didoain terus bertobat saudara. Sudah bertobat pulang, wah sudah indah lagi sama istri anak-anaknya. 2 tahun. Udah berkata. Tahun ketiga muncul saudara. Muncul apa? Kepingin ngizinin
perempuan itu. Dia bilang, kasihan dia tidak masuk surga nanti. Istrinya berkata, gak usah Pak, itu urusannya Tuhan. Ya tapi mbok kasihan aku. Pergi ke Jakarta saudara, nginjilin tok, janji, sumpah, ikat. Ke Jakarta, gak pulang. Ditanyain, lupa? Iya ternyata gak bisa pulang. Lengket. Kena lemnya. Saudara, jadi ternyata manusia itu sebetulnya lemah enggak? Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, saudara tidak akan bisa melepaskan. Mengapa Tuhan berkata hari ini, 2 hari ini terakhir untuk tahun ini, untuk seminar ini, ya toh? Saya sudah mungkin tidak ketemu saudara lagi, tapi pasti ketemu. Di mana? Di surga, pasti toh? Apa ada yang ketinggalan? Mau ketinggalan? Nah, pasti ketemu di surga loh ya. Biarpun di tingkat 1. Sekedar Sebabnya apa saudara? Sebab saudara itu tidak ngerti ternyata hitungan Tuhan bukan hitungan kita. Bukan hamba Tuhan, bukan menyembuhkan orang, bukan membawa jiwa jutaan, bukan. Tapi yang dihitung Tuhan, orang-orang yang menjadi pelaku firman. Pelaku firman, itu contohnya begini. Saudara dan saya punya kelemahan banyak. Salah satu, iri hati, sombong, lalu pemarah, lalu mata keranjang, mata duitan, ya toh? Terus cemburu. Macam-macam itu toh. Nah, kalau saudara itu mendengar firman, lalu firman itu berbicara menjadi rema buat kamu, lalu pada saat kamu mau mencuri, Tuhan berkata, jangan mencuri, rema. Nah, pada waktu itu kan saudara bergumul. Ngambil enggak? Umpamanya anak muda. Nyontek enggak? Nyontek itu nyuri enggak? Tahu nyuri. Tapi ngalami enggak? Semua saudara ini pencuri enggak? Sampai sekarang masih suka nyuri enggak? Jujur coba. Kamu nyuri waktunya Tuhan enggak? Kalau tidur, mamanya Tuhan bilang bangun. Kamu enggak bangun, nyuri enggak itu? Terus uang Tuhan berkata, berikan. Wah, aku butuh kok Tuhan, nyuri enggak? Jadi sampai sekarang masih jadi pencuri enggak? Nah, saudara pada waktu Tuhan berkata, jangan mencuri. Berikan. Tapi kamu bilang, berikan enggak? Berikan enggak? Nah, kalau saudara pada saat itu lakukan, poinnya lebih besar daripada kalau saudara sudah biasa memberi. Saudara punya kelebihan memberi 1 juta, tapi kalau saudara hanya uangnya tinggal 10.000, Tuhan berkata, beri. Saudara berikan, poinnya lebih besar yang 10.000 daripada 1 juta. Ngerti saudara? Karena ternyata saudara di sana seorang pengemis, kedudukannya lebih tinggi daripada seorang hamba Tuhan yang dapat jiwa ratusan ribu. Waktu dia tanya, loh Tuhan itu kan pengemis. Tuhan berkata, pernah kamu ngejek dia? Diejek sama dia. Iya betul. Dia punya kedudukan lebih tinggi. Lalu hamba Tuhan ini tanya, dia dapat jiwa berapa? Tuhan berkata, 1. Lalu hamba Tuhan ini yang di tingkat 1 berapa Tuhan? Ratusan ribu. Loh, kenapa dudukan di sini? Tuhan berkata, kamu ditanya, loh Pak, Bapak kok di sini itu mengapa Pak? Dia jawabannya apa? Ini satu anugerah. Kalau aku masih boleh di tempat nomor 1, di tingkat nomor 1, di tingkat yang paling rendah di surga, itu satu anugerah. Kenapa? Karena ternyata aku pada waktu
khotbah, pada waktu aku membawa jiwa, rencanaku yang aku jalankan, bukan rencananya Tuhan. Ngerti saudara? Maka dari itu ini sudah waktunya saudara. Mengapa Tuhan membiarkan Yosafat penuh ketakutan? Kalau dia tidak ketakutan, dia tidak mengambil satu keputusan mencari Tuhan. Mengapa Indonesia dibuat begini? Supaya saudara dan saya cari Tuhan. Karena waktunya sudah amat singkat. Saudara, Tuhan sudah mengatakan, beberapa saat ini, tahun ini, semua hamba-hamba Tuhan banyak yang dibawa pulang. Tapi jangan nanti salah tangkap loh ya. Mesti loh, saya ini sudah dengar soalnya. Dibel dari Amerika. Pak Yusa, siapa? Saya dari Amerika. Kenapa? Saya kepengen ngobrol sama Pak Yusa. Ada apa? Karena saya dengar Pak Yusa mau mati. Loh. Aku bilang, yang ngomong siapa? Orang Jakarta. Pasti ini salah satu pengikut di sini salah tangkap. Jangan salah tangkap, saudara. Memang ada pernyataan-pernyataan bahwa nanti saya bulan Juli itu berhenti. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan suruh berhenti? Tuhan jawabannya cuma sama saya loh ya. Nanti kamu tahu. Ya, jadi belum tahu. Memang beberapa pernyataan sudah telepon saya. Pak, saya gini. Pak, saya gini. Engkau kok tidak boleh panjang-panjang. Apanya yang panjang? Umurnya. Lah ya malah puji Tuhan. Saya bilang, wong pulang itu untung. Betul lah? Tapi Tuhan sendiri belum ngomong sama saya, saudara. Sama istri saya ya belum ngomong. Kapan pulang? Belum ngomong. Jadi santai aja. Relax, betul? Kapan dipanggil untung toh? Untung toh? Nah iya, sudah tenang aja. Tadi jangan pakai akalmu tuh, kepinteran, makanya jangan kepinteran, Pak. Maka pada waktu Yosafat mengambil satu keputusan, cari Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya sudah mengambil keputusan, cari Tuhan, langkah-langkah apa yang saudara harus ambil? Kita lihat. Di dalam ayat yang ke-13, yang pertama, saudara dan saya harus lakukan. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Langkah pertama yang saudara dan saya ambil, jangan sampai ada yang ketinggalan, saudara. Ayah, ibu, dan anak-anak. Semua harus menghadap Tuhan. Maka dari itu dikatakan mezbah keluarga. Itu penting. Nah, mungkin saudara tanya, lah kalau bapaknya tidak tobat, piye Pak? Belum tobat. Loh ya tidak apa-apa. Ibu ini sama anaknya. Yang bapaknya belum ya tidak apa-apa. Tidak usah diributi, Pak kamu tobat dong Pak. Tidak usah. Kamu ributi malah bikin benteng. Orang laki itu sombongnya setengah mati. Kalau dikasih tahu malah bikin benteng. Nah, tidak apa-apa saudara. Saudara, istri sama anak-anak berdoa. Menghadap Tuhan, minta belas kasihan untuk suami dulu. Nanti Tuhan pasti bertindak. Tidak usah khawatir. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Dan saudara tidak boleh susah. Kenapa? Mamanya kamu gini, lupa nanti kalau suamiku tidak masuk kan bagaimana dong Pak, susah nanti di surga. Dah. Di surga nanti saudara tidak bakal gini. Mana suamiku? Mana anakku? Dah. Di sana nanti saudara itu mengenal, oh itu bekas suamiku. Tapi saudara tidak ada nafsu lagi. Tidak ada ikatan lagi. Tidak ada. Maka dari itu nanti saudara bisa mengenal semua. Tidak usah khawatir. Makanya saya bilang, udah jangan terlalu bingung.
Nggak usah gini, nanti bapakku nggak masuk bagaimana Pak? Itu urusannya Tuhan, kamu yang menjadi pendoa. Kamu harus berdoa, menggerakkan hati Tuhan, sampai Tuhan menaruh belas kasihan. Sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Itu yang penting. Maka dari itu saudara perhatikan. Yosafat mengambil satu keputusan untuk bersama-sama mencari Tuhan. Nah, langkah yang kedua, kalau saudara dan saya sudah membayar harga langkah yang pertama, jangan lihat hasil. Loh, kok masih gini Pak? Kok masih gini? Nggak urusan. Hasil bisa menyesatkan. Sebab kalau saudara lihat hasil besar, saudara bisa sombong. Kalau saudara lihat hasilnya tidak ada, saudara bisa kecewa. Ikut Yesus yang diukur hati. Melakukan firman. Itu yang penting. Nah, langkah yang kedua Pak, berkumpul bersama dengan yang lain, sehingga Tuhan nanti pakai orang yang sebagai nabi. Bernubuat. Menyampaikan firman. Nah, jadi kadang-kadang saudara mengatakan, loh, lah di dalam kita kan bisa Pak, bisa. Jadi kalau saudara tidak bisa kumpul dengan yang lain, Tuhan akan pakai salah satu. Bisa engkau, bisa istri, bisa suami, bisa orang tua, bisa anak-anak. Tuhan mau pakai semua orang. Sebab Alkitab sudah berkata, akhir zaman, di dalam Yoel 2 berkata apa? Anak-anak akan mendapatkan penglihatan. Orang tua dapat mimpi. Nah. Kenapa saudara? Kalau anak-anak kok dikasih penglihatan, orang tua kok mimpi? Sebab anak-anak itu nurut. Karena belum tahu apa-apa. Tapi orang tua kepinteran. Kalau dikasih penglihatan, ya dek Tuhan, dek setan. Masih dipikir-pikir. Makanya dibuat mimpi. Kalau mimpi kamu sadar apa enggak? Enggak, jadi pikirannya enggak jalan. Nah, Tuhan itu luar biasa saudara. Maka anak-anak bisa dipakai. Maka dari itu saudara perhatikan. Lalu kumpul mereka di dalam ayat yang ke-14. Lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, diingkapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut. Nah, perhatikan, pertama kali Tuhan selalu berkata apa? Jangan takut. Kenapa? Karena kamu takut. Maka kalau kamu ketakutan terus, saudara tidak akan dapat mendengar firman. Firman Tuhan sudah diberikan sekalipun, saudara tidak bisa menerima. Karena ditutupi oleh ketakutan. Maka dari itu Tuhan berkata, jangan takut dan terkejut. Nah, ada dua hal. Karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melawan Allah, melainkan Allah. Nah, kalau saudara dan saya mendapat firman kayak begitu, kerap kali orang-orang pintar terutama, lalu berkata apa? Nah, kalau gitu kita gak usah gerak apa-apa, diem aja. Toh Tuhan yang perang. Itu namanya membatasi kuasa Allah. Mendahului pikiran Allah. Kalau Tuhan berkata, jangan takut, jangan terkejut. Sebab laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang perang, tapi Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengatakan begitu, bukan berarti saudara tidak bertindak. Saudara dan saya tetap maju perang. Sebab cara Tuhan macam-macam. Kadang-kadang Tuhan kepada Daud, dia berdoa, Tuhan aku mau perang ini. Ya. Tuhan berkata, serang melalui muter. Jadi nanti kadang-kadang tanya dulu, Roh Kudus akan berbicara. Tunggu sampai kamu nanti dengar suara di atas pohon orang-orang jalan. Nah, Tuhan di depan, maksudnya itu saudara.
Jadi saudara dan saya itu harus belajar peka. Karena kalau saudara dan saya peka, pasti enak. Meskipun ngeri. Loh, benar enggak? Makanya saya bilang, turut Tuhan itu kalau kamu mau denger-dengeran nurut, ngeri-ngeri sedep. Sebab sambil menanti ini, ngerinya setengah mati, saudara. Karena apa? Memang Tuhan itu suka bikin ketegangan. Jadi, mentok dulu baru bertindak. Itu Tuhan. Maka dari itu, Tuhan berkata, jangan takut, jangan terkejut. Tuhan yang berperang. Nah, setelah itu, saudara perhatikan. Besok, haruslah kamu turun menyerang mereka. Lucu dah. Dikatakan Tuhan yang akan berperang, bukan kamu. Tapi Tuhan selanjutnya berkata, besok kamu harus turun menyerang. Kalau nyerang perang enggak? Perang, saudara. Nah, kalau perang, saudara siap perlengkapan enggak? Bawa pedang, bawa perisai, bawa panah, bawa segala macam perlengkapan di bawah enggak? Rasanya perang sungguh atau pikirannya bilang gini, kan Tuhan nanti yang perang, aku cuma ngambilin, kok enak. Ini sama dengan caranya begini, saudara. Pada waktu istri saya mau mati ini, Tuhan ngomong, dia harus pulang. Saya pada waktu dengar begitu dari dia, saya berkata gini, kamu mau pulang? Nah, apa yang saya harus lakukan? Saya menyiapkan kepulangan dia. Lalu hamba Tuhan datang pada saya gini, Pak Yusa, kamu tidak boleh nyiapkan kepulangan istrimu. Loh, kenapa? Sebab kalau kamu nyiapkan, itu sama dengan kamu imani dia mati. Kamu harus tuntut berjuang, lawan, jangan mati. Loh. Sebab apa? Sebab kamu harus perjuangkan imanmu. Istrimu tidak boleh mati. Loh, aku bilang, loh lah kalau Tuhan yang punya bilang pulang, mau apa? Mau berjuang kayak apa ya? Gepeng, nggak bisa, dia yang punya. Oh, nggak bisa. Saya dulu gara-gara istriku ya model kayak kamu tak serah ke mati. Terus saya tanya Tuhan, loh, apa aku salah? Tuhan bilang apa? Kesalahan dia adalah apa? Sudah membaca kisah Abraham mempersembahkan Iskak. Pada waktu Allah berkata kepada Abraham, ambil anakmu, bawa ke Gunung Moria, persembahkan, sembelih. Abraham punya pikiran bahwa dia nanti Iskak dikasih balik pada? Hah? Tidak. Kalau Abraham berkata, suruh sembelih aja nanti dibalikin. Mati enggak, malah suruh nyembelih sungguh enggak? Sungguh, saudara. Itu Tuhan, cara berpikirnya Tuhan itu bukan cara berpikir kita. Kalau Tuhan berfirman, saudara menjadi pelaku. Bukan dengan pikiran yang macam-macam. Bukan dengan nanti kan dikasih balik, nanti gini. Saya ngalami beberapa kali. Daniel tadi yang mimpin pujian. Pada waktu kecil umur berapa bulan Tuhan berkata, anakmu balik ke aku. Kenapa Tuhan? Onderdile tidak ada kurang. Ini turunan. Kakaknya istrimu pun anaknya umur 6 bulan mati. Saya bilang sama istri saya, yang balikin Daniel. Balikin. Karena onderdile kurang. Repot. Tidak ada onderdil manusia. Dia nangis terus. Malah nangis terus, diminta terus, tambah keadaan tambah parah. Saya bilang, kamu kejem. Anak sampai kayak kera gitu kok. Tulang kulit merah semua mau mati. Kok gendoli terus. Udah serahin. Akhirnya dia bilang, ya sudah. Rela. Ayo sembahyang. Tuhan, kami suami istri rela. Sungguh. Saya itu orangnya rodok.
Sebab saya kalau sudah dengar gitu saudara, tidak pernah mikir nanti dikasih balik, tidak. Semikian itu saya bilang sama istri saya, besok ke rumah sakit, ambil anak itu. Loh, kenapa? Biar cepat mati. Bayangin saudara. Kalau Tuhan sudah berkata begitu, saya punya pikiran, aku bawa pulang supaya cepat mati. Balik ke Tuhan cepat-cepat, biar beres. Saya orangnya itu memang tidak sabaran. Sampai kematian pun tidak sabar saya. Jadi jangan kaget kalau saya bertindak begitu. Tanya istri saya bertindak begitu. Saya bawa duit, masuk rumah sakit, saya mau bayar, saya mau bawa pulang. Dokter bilang tidak boleh, tidak urusan. Anakku bukan anakmu. Lalu saya masuk, Tuhan tuh tahu hati saya sungguh-sungguh tidak main-main saudara. Persis mau masuk ruangan kanak-kanak ini, dia ngomong di jalan loh, enggak sedang sembahyang, saya sedang jalan sama istri saya mau nebus anak ini. Dia ngomong, anakmu hari Senin bawa pulang jam 9 sembuh. Terus kalau dengar gitu terus kamu bilang amin gitu. Enggak, saya bilang, Tuhan kalau ini engkau sekali lagi bener apa enggak, nanti ngomong tok. Terus Tuhan bilang, anakmu hari Senin bawa pulang jam 9 sembuh. Saya bilang amin. Nah, yakin itu Tuhan. Langsung saya nemuin istri saya, bilang, yang ada apa? Anakmu sembuh. Hah? Waduh puji Tuhan, balikin karena kamu nurut. Saudara tahu, jikalau engkau dan saya dengar dapat firman bisa diubah karena penurutan. Tapi jangan kamu tentang, tidak akan diubah. Sehingga pada waktu itu, loh kok diubah? Karena kamu menyerah, kamu rela. Sebab Tuhan tuh gini, kalau Tuhan minta, kayak kamu punya anak kecil, mbok kasih itak roti gede, terus mamai bilang, mama minta. Kira-kira kalau anaknya bilang jangan, malah sengaja di ngotot dah. Tapi kalau anaknya bilang, mama ambil mah, kan mamahnya ngasih, mama ambil dulu sebanyak-banyaknya, nanti yang sisanya buat saya. Rela enggak ngambil? Malah ya sudah, itu anak baik. Ini Tuhan tuh begitu saudara. Saya enggak pada waktu itu pulang, wah sehat. Saya nemui dokter saudara, saya bilang, dokter, anakku hari Senin jam 9 saya bawa pulang. Dokternya langsung bilang apa saudara? Kamu ini kan dokter gigi toh? Jadi saya dibilang gila kamu. Apa? Saya bilang sembuh. Apa? Sembuh. Siapa yang bilang? Tuhan. Ini. Bayangin saudara, saya gila-gilain terus. Aku sampai akhirnya gini. Hari Senin jam 9 kamu buktiin. Kalau tidak jadi, jangan percaya bahwa Tuhan bisa bicara. Boleh? Saya tidak praktek. Saya mau buktiin. Tapi saudara, orang naruh pinter nih loh. Jam 9 kurang 10 menit, tidak ada perubahan. Akhirnya saya dimaki-maki sama dia. Dimaki-makinya gini, gara-gara ini nungguin anakmu, aku tidak praktek kehilangan duit. Aku jadi turut gila. Aku bilang, loh lah kok kamu percaya? Lah karena saya mau membuktikan. Lah iya, nanti ini buktikan kamu yang atau saya yang gila. Tapi kamu percaya enggak? Lah mana? Kalau Tuhan nyembuhin kan dari sedikit. Tuhan bilang enggak. Kalau Tuhan bertindak tepat pada waktunya, semua bisa jadi. Karena dia Allah yang maha kuasa. Apa sekarang masih ada mujizat? Amin? Amin tuh yakin loh ya. Jadi jangan deg-degan nanti mepet-pet. Sebabnya saudara itu juga kurang percaya. Nah ini dokternya kurang 5 menit. Suster periksa, gak ada perubahan. Marah-marah lagi. Aku bilang jam 9. Apa? Lu nanti jam 9. Terus akhirnya
Bawa anak ini, bawa. Ditelanjangi, saudara. Yang diperiksa apanya? Ya tidak tahu, aku bilang itu. Pokoknya jam 9. Terus untungnya itu madep dia, saudara. Coba madep saya yang kena. Madep dia, anaknya kepala di sana, ditelanjangi. Apanya yang diperiksa? Nanti dulu. Sekarang, saya bilang, jam 9 tepat itu, saudara. Sekarang, saya bilang, anak itu tarik tangan, tarik kaki. Kayak orang mau ngeluarin tenaga dalam. Hah, gitu. Yang keluar empedu nyemprot dokter. Wah, ya rasain lu aku ngomong. Mukanya dokter ini hijau semua, saudara. Empedune keluar. Padahal dulunya ndak ada. Dokter bilang ini. Ya sampai sekarang saya ndak bisa lupa. Yang ngomong bahasa Belanda. Endelek. Endelek itu selesai. Lalu dia bilang, percaya? Dia berkata, kalau tidak melihat, saya tidak percaya bahwa ada mujizat. Lalu saat itu dia berkata, bawa pulang, anakmu sembuh. Nyatanya hidup sampai sekarang kayak gitu bundere. Maka dari itu, saudara, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Jadi jangan saudara itu bingung kalau punya anak gini, ini. Itu semua justru karena Pak Tuhan mau membuat mujizat. Kemuliaannya mau dinyatakan. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Nah, di sini Tuhan berkata, besok kamu maju menyerang. Nah, terus coba perhatikan. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Nah, menyerang ya nyerang, tapi tidak usah bertempur. Jadi beda lagi. Makanya saudara harus belajar firman dan saudara belajar cara berpikirnya Tuhan. Kalau Tuhan berkata serang, serang. Tapi belum tentu bertempur. Beda, saudara. Nah, pergi ke tempat, kamu tidak usah bertempur karena mereka ternyata sudah mati. Nah, kan penak toh. Tapi saudara tidak boleh punya pikiran gini. Serang! Terus kamu punya pikiran, mestinya mereka sudah mati. Nah, malah hidup, malah. Tidak boleh. Karena apa? Alkitab berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, pikiranmu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi makanya itu kalau Tuhan berfirman, jangan coba-coba mulai mikir-mikir, mestinya, kira-kiranya jadinya begini. Enggak. Itu enggak akan terjadi. Tapi kalau saudara berjalan menurut aliran roh, jalan aja, nekat, engkau akan sampai. Selanjutnya Alkitab berkata kepada Yosafat, lihat perhatikan. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Perhatikan saudara. Setelah saudara dan saya mendapatkan firman, yang saudara dan saya lakukan adalah apa? Mengucap syukur, menyembah. Terima itu firman dengan penuh percaya. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Dan saudara perhatikan, Yosafat ini raja, tapi dia berlutut bersama-sama dengan rakyatnya, rendah hati. Kuncinya jangan lupa. Lalu dia berkata, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Mengapa hari ini khusus? Loh, lucu enggak? Yang Tuhan bicara itu sama Iin, dia itu biasanya khotbah.
Tapi hari ini suruh nari-nari. Aneh tak? Karena apa Tuhan berkata, ini hari terakhir. Sebab anak-anakku, Tuhan berkata, aku mau siapkan mereka dalam peperangan. Setelah itu nanti selesai seminar, mereka harus masuk dalam peperangan. Kamu siapkan. Kamu semua menari, memuji, percaya bahwa Allahmu akan memberi kemenangan kepada kamu. Gak usah takut apapun yang kamu hadapi. Gak usah takut. Mati hidup di tangannya Tuhan. Gak usah saudara takut. Saudara harus menghadapi. Nah, peperangan yang bagaimana yang Tuhan beri, saya tidak tahu. Tetapi saudara pribadi akan tahu. Peperangan itu Tuhan berkata apa? Di samping itu Tuhan berkata apa? Kalau engkau mau mengikut aku, pikul salib setiap hari. Artinya apa? Saudara dan saya harus mengambil poin yang paling besar di hadapan Allah, yaitu supaya kamu berbuah-buah roh. Jadi watak perangmu kamu harus perangi tiap hari. Perangi, sangkali dirimu. Perangi. Kamu berperang itu tiap hari, saudara. Jangan saudara kira, saya dengar sendiri. Yang beberapa bulan yang lalu, ada orang yang di sini turut seminar. Waktu itu saya berkata, siapkan dirimu, ada yang mau pulang. 2 minggu kemudian orang itu berapa hari pulang. Sehat ya pulang. Jadi saudara kita harus cepat. Jangan tunggu-tunggu. Jangan berkata masih lama. Belum tentu. Sebab Tuhan yang tahu. Maka dari itu saudara harus berperang tiap hari. Mengenai apa? Mengenai sifat dan perangimu yang jelek-jelek itu. Potong, berikan. Potong, berikan. Dan kamu tidak akan mampu mengalahkan watakmu. Siapa di antara saudara yang bisa menghilangkan wataknya sendiri? Mata keranjangnya bisa? Nggak bisa, saudara. Bilang, sudah hilang. Nyatanya muncul. Tapi kalau saya berkata, Tuhan, Engkau yang menolong aku. Bebaskan aku. Dibebaskan. Caranya apa? Saya tidak boleh ketemu. Nah, kalau ketemu kan timbul meneh. Jadi disingkiri jauh-jauh. Loh, caranya Tuhan. Saudara tahu? Tuhan punya cara macam-macam. Tapi selama kamu hidup di dalam daging, kamu tidak akan bebas. Percaya. Di dalam dunia kamu tidak mungkin bisa sempurna tanpa pertolongan Roh Kudus. Tanpa salib dan ketaatan, kamu tidak bisa menyempurnakan kasihmu. Maka ini tiap hari. Nah, kalau saudara menghadapi keuangan, saudara akan menghadapi kesehatan, saudara tidak perlu takut. Semua Tuhan biarkan karena Tuhan sudah ukur. Karena apa? Tuhan tuh punya maksud, saudara. Saya sampai tidak bisa ngerti. Seminar ini kenapa cuma 6 bulan? Ya tidak ngerti saya. Cuma Tuhan bilang, selesai. Masa bodoh? Saya bilang. Pokoknya habis ini kamu perang. Aku ya perang, kau ya perang kok. Sendiri-sendiri. Nah, Tuhan tuh besok berkata begini, saudara. Sebetulnya besok saya mau umumkan. Tapi ini kok suruh ngomong. Saya ini terus terang ketakutan. Takutnya apa? Segini saja tidak cukup kok. Besok itu Tuhan bilang, berikan mereka roti dan air. Seperti Elia. Berikan mereka makan roti dan air. Untuk bekal supaya mereka nanti berani dan menghadapi itu kuat. Elia dikasih makan berapa roti? Sekali apa 2 kali? 2 kali. Makan roti 2 kali, minum air 2 kali, dia kuat jalan 40 hari 40 malam. Jadi roti 1 kuat berapa? 20 hari. Di Ambon, anak kecil dikasih permen sama Tuhan. Suruh lari 2 hari 2 malam. Kuat. Gak makan, gak minum. Nah, saya bilang, loh Tuhan kok cuma kasih permen.
Lah cuma 2 hari yuk. Dua hari permen cukup. Aneh tahu Tuhan itu. Nah, saya itu tidak tahu saudara. Saya ini cuma hanya nurut suruh apa tiap tak bulan di lain-lain ya suruh nurut. Makanya besok saudara kalau terima roti jangan dimakan dulu. Makannya sama-sama. Seperti perjamuan tapi bukan perjamuan. Itu roti supaya saudara nanti menghadapi peperangan saudara jadi kuat. Nah, yang jamin Tuhan bukan saya. Jangan, tapi hati-hati loh ya. Sebab ada yang bilang gini, Pak, nanti aku boleh enggak bawa rotinya tak bawa pulang? Lalu jadi jimat itu. Enggak boleh. Nanti airnya, ini air jimat. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Itu air biasa, itu roti biasa. Tapi itu lambang untuk Tuhan sudah memberi kamu dan saya. Ya, nah, saudara perhatikan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Nah, maka setelah itu ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Perhatikan saudara. Dan ini engkau harus perhatikan. Makanya kalau saudara dan saya mendapatkan nubuatan, jangan saudara lalu hakimi nilai. Kalau itu salah, yang bernubuat yang bertanggung jawab. Tapi saudara harus menerima. Karena Tuhan mau orang yang rendah hati. Biarpun hamba Tuhan itu bernubuat tidak jadi, tapi buat saudara yang menerima dan saudara percaya itu akan berkhasiat untuk engkau dan saya. Jadi kalau orang yang bernubuat itu salah, biar dia tanggung jawab. Tapi jangan saudara menghakimi. Belajar rendah hati. Nah, Yosafat, dia pada waktu mau menyerang, dia berdiri. Kenapa? Dia memberi semangat. Nah, perhatiin saudara, ini tergantung rajanya. Ini tergantung kepala keluarga. Ini tergantung ibu. Sebab ibu bisa bertindak sebagai kepala keluarga, suami bisa bertindak sebagai kepala keluarga. Di hadapan Tuhan, yang penting adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini hati-hati. Yosafat memberikan semangat supaya mereka percaya, tapi dengan pikiran perang sungguh-sungguh, tidak main-main. Lalu setelah itu tanya Tuhan lagi langkah apa yang harus diambil. Siapa yang maju di depan? Loh. Jadi saudara tahu, hidup dengan Tuhan itu langkah demi langkah. Tidak usah saudara takut. Tidak usah saudara khawatir. Saudara di dalam kesulitan yang bagaimanapun, Tuhan itu sengaja supaya kamu itu bertobat sungguh-sungguh. Supaya kamu dibikin takut. Supaya kamu cari Tuhan itu sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh-sungguh, pasti ada jalan keluar. Sebab Tuhan itu luar biasa. Nah, setelah itu, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di dalam peperangan, saudara, logikanya di mana kok yang depan itu muji-muji Tuhan? Orang perang yang di depan itu ya pakai senjata lengkap, pakai perisai besar-besar. Tapi untuk Tuhan beda. Yang berperang di depan adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata apa, saudara?
ucapkan syukur dalam segala perkara. Dan Tuhan yang akan bertindak. Saudara dan saya tidak mempunyai kemampuan, tapi Tuhan bisa. Saya dulu itu brengseknya kayak apa, saudara? Tapi Tuhan ubah semuanya. Hanya karena anugerah. Maka dari itu, saudara, engkau harus tahu. Besok juga Tuhan memberikan kepada saudara dan saya. Tuhan berkata, berikan apa yang aku berikan kepadamu. Jadi supaya saya itu tidak utang sama saudara. Besok itu juga tiap orang mendapatkan ini. Apa yang saya dapat dari Tuhan, saya berikan kepada saudara. Nah, saudara nanti baca di rumah besok, dan itu diapalkan dan diomongkan kepada jiwa saudara kalau saudara mau berhasil. Sebab Tuhan berkata, mereka yang benar-benar melakukan apa yang engkau dapat dariku, seperti engkau lakukan, mereka akan menikmati. Luar biasa Tuhan. Tapi jujur loh ya, besok tidak boleh ngantongi lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1 berarti jadi ini sebabnya saya membuat cuma buat di Jakarta ini cuma 2.000. Tapi sudah diambil beberapa puluh atau ratus. Jadi tidak boleh rebutan. Pasti dapat lah. Di sini tidak ada 2.000 kok, tidak ada toh. Paling-paling 1.700 atau 600 lah. Tapi pokoknya tidak boleh lebih dari 1. Kalau nanti saudara kepingin terus saudara mau fotokopi sendiri, mau digedein sendiri, boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tidak dijual loh soalnya. Wong apa yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berikan kepada kamu. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi. Tapi jangan lupa, pedang harus di sebelah kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Oh, ternyata ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau yang kanan, pantesan kamu kerap kali perang firman. Orang mbok pedangi, mbok perangi, mbok firmani ya, dok. Pakai pedangnya itu yang kiri, tongkatnya yang kanan. Tongkat itu Roh Kudus menuntun. Jadi tanya, Tuhan, orang itu perlu ditusuk sama pedang enggak? Kok belum, mbok pedang. Wah itu. Saya dulu ya gitu. Waktu dikasih Tuhan, saya bingung. Kanan kiri. Nah itu musuh banyak ya. Pedangnya dok kanan kan bisa langsung babat. Tapi kanan kiri saya bilang, Tuhan, ini piye ini kanan pak kiri? Tongkat di tangan kanan. Loh, kok aneh? Nah, ini Tuhan. Tongkat di tangan kanan. Loh, kenapa Tuhan? Minta petunjuk Roh Kudus. Ternyata saudara, apa yang saya lakukan Tuhan luar biasa. Saya diserang pakai tombak, saya angkat tongkat saya. Dalam nama Yesus. Orangnya kaku. Oh, ternyata Roh Kudus ini luar biasa. Tongkat ini penolong ini luar biasa. Tak angkat gitu kok. Gini terus. Terus saya bilang, saya deketi. Loh, kayak kaku toh. Berarti ini kaku. Terus ini tak tusukan. Cus. Tidak usah perang. Jadi kalau pedang di tangan kiri itu maksudnya jangan pakai bertempur. Kamu tidak usah bertempur. Iblis sudah dikalahkan Yesus. Tapi caranya pakai tongkat, petunjuk Tuhan bagaimana. Makanya nanti saudara lihat tongkatnya ini aneh. Tongkatnya itu ujung yang atas ngelengkung. Aku bilang, lu kenapa Tuhan? Buat narik siapa? Musuh. Lah musuh lagi. Wong Tuhan berkata kasihi musuhmu. Kok musuhnya mbok gantoli?
Perlunya buat supaya kalau ada domba tersesat ditarik, buat saudara seimanmu, buat istri, anakmu, suamimu, orang tuamu digantoli. Lah, ujungnya tongkat itu cabang 2 gini. Saya bilang, loh kenapa Tuhan kok ujungnya 2? Cabang 2. Buat nangkep kepala ular. Jadi ular nah, gitu. Jadi tidak gigit kamu. Ngerti tidak? Tuhan tuh aneh-aneh. Makanya saya bilang Tuhan itu luar biasa. Pedangnya pun bermata 2. Jadi kalau ditusukkan set diputer ambrol semuanya. Maka dari itu harus sebelah kiri saudara. Kalau sebelah kanan orang bawa pedangi semua, ambrol semua saudara. Jadi batu sandungan sungguh. Maka dari itu saudara besok dapat 2 roti sama air. Nah, kalau selesai ini buat kenang-kenangan supaya saudara dan saya menjadi pelaku firman. Sebab isinya begini. 1, kamu ini bodoh, tidak punya kemampuan apa-apa, cuma sekedar tulang-tulang kering. Jadi hanya bisa dipakai sama Tuhan kalau Tuhan mau. Kedua, sangkali dirimu terus-menerus setiap saat. Ketiga, jangan kasihan diri sendiri. Karena itu jerat yang membawa engkau kejatuhan. Keempat, menurut Tuhan taat. Kelima, tunggu saatnya Tuhan. Jadi jangan tergesa-gesa. Keenam, semua karya Roh Al-Kudus. Karya Roh Al-Kudus di dalam diri saudara. Dan yang ketujuh, demi kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Al-Kudus. Bukan untuk demi kepentinganmu, kemuliaanmu, tapi demi kepentingan dan kemuliaan Bapa. Kalau saudara dan saya melakukan hal itu, saudara akan sampai, kasihmu akan menjadi sempurna, imanmu akan menjadi sempurna. Karena di dalam penderitaan sekalipun engkau tidak akan jatuh. Karena apa? Karena akan menyempurnakan kasih dan iman. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Sementara nyanyian ini dinyanyikan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saudara, didahului dengan pujian, ditutup dengan pujian. Kau dan saya akan menikmati apa yang Tuhan telah janjikan kepada saudara dan saya. Jangan takut menghadapi masa depan, saudara tidak tahu. Tapi jangan khawatir. Yang tahu Tuhan. Tuhan sudah berjanji,
orang yang karib kepadaku, aku akan bentengi dia. Aku akan menjadi perisai dia. Tidak ada sesuatu yang boleh menyerang dia tanpa seizin Tuhan. Maka dari itu tidak usah takut. Apapun yang terjadi, saudara tenang. Saudara hadapi. Saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Karena tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Kita tidak temu di sini, ketemu di surga pasti. Maka dari itu saudara, siapkan diri kita. Kita ini nanti mengucap syukur, memuji-muji Tuhan lagi. Pokoknya nurut saja. Saudara nanti akan memetik buahnya luar biasa. Karena Tuhanmu Tuhan yang hebat. Sayalah, semua nanti diatur Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Semua pesan-Mu hamba sudah sampaikan. Sekarang tinggal anak-anak-Mu percaya atau tidak, itu hak mereka. Tetapi hamba-Mu menyelesaikan semuanya, Tuhan. Hamba-Mu bersyukur karena selama 6 bulan, Tuhan, Engkau yang ngatur semuanya. Dan banyak anak-anak-Mu menikmati apa yang Engkau katakan. Dan hamba sendiri pun menikmatinya. Maka dari itu Tuhan, Engkau yang akan berbicara. Firman yang hamba bawakan semua sama saja. Tetapi di dalam penerangan-Mu, mereka menjadi rema. Tiap-tiap pribadi mempunyai rema sendiri-sendiri. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah. Supaya mereka dapat menjadi pelaku firman tiap hari. Sehingga pada waktunya tiba, mereka didapati setia. Hamba-Mu mohon Tuhan, supaya jangan ada yang ketinggalan. Tolong Bapakku, kasihani, jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Hamba-Mu rindu, semuanya nanti kita berkumpul di surga. Meskipun di tingkat 1 sekalipun, yang penting Tuhan, kami boleh masuk. Kasihani Tuhan, karena Engkau tahu kami tidak akan mampu, tetapi Engkau yang membuat kami mampu. Tolong kami, buat kami mengerti dan peka. Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Aku di tangan-Mu, oh Yesusku. Koye kikia karata syakataka. Sebelum kita menghadapi apa yang akan terjadi, saudara dan saya menghadap Tuhan dan katakan, Tuhan, aku ada di tangan-Mu, di pikiran-Mu, di hati-Mu, di dalam rencana-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Yesus, ku di tangan-Mu. Saudara berdoa, saudara serahkan hidupmu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah sendiri. Tuhan, inilah pengakuan anak-anak-Mu.
Tuhan, Engkaulah yang berencana. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Jamah Tuhan, Diperiksa jamah Tuhan, jamah Tuhan. tak pernah ku sendiri. Kau tidak akan ditinggalkan, anak. Ku di tangan-Mu, Tuhanmu setia. ku di hati.